Ampun. Aku pikir sebenarnya nggak takut ya, tapi ngeri banget sumpah. Nggak bisa gayung kaki situ, nggak bisa gerak. Nggak lagi lah sumpah. Fine. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bukan, kali ini YouTube-nya Dr. Richard Lee bakal aku bajak. Nggak apa-apa ya dok? Iya. Mohon izin. Kapan lagi bisa collab bareng artis gila loh? Wih, Cika Blackpink gitu. Nah dok, kita akan membahas mitos-mitos yang sering banget ditanya sama orang-orang dok. Aku mau bahas mitos yang pertama. Ini langsung aja ya dok. Boleh. Soalnya ini udah pada penasaran nih kayaknya. Boleh, mungkin boleh, ini salah satu pertanyaan mereka juga nih dok. Termasuk pertanyaan Cika. Itu dia dok. Dok, pernah dengar kan infus kromosom? Nah itu dia, itu harganya mahal banget guys, sampai 30 juta. Ada yang 40 juta juga. Nah makanya itu menurut dokter tuh bedanya dengan infus-infus lain tuh apa? Sebenarnya menurut saya ya, infus kromosom itu marketing doang sih. Saya mau ingetkin kamu lagi, waktu kita SD, kromosom kita ada berapa pasang sih? Iya. Terus ada yang dinamakan ada kromosom XX, XY. XX itu perempuan, XY itu laki-laki. Coba bayangin kalau misalnya kromosom kamu berubah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kamu cacat atau sindrom atau menjadi banci atau lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kamu diinfus kromosom terus kromosom kamu berubah, kamu mau nggak? Mau. Artinya, tapi setiap orang yang infus kromosom nggak ada itu yang berubah. Artinya apa? Artinya itu hanya kalimat dagang. Bahwa sebenarnya yang dijualnya adalah tetap infus whitening. Ada suatu zat yang membuat whitening, tapi karena ini adalah suatu trik marketing dagang, maka dibuatlah namanya infus kromosom. Kalau misalnya di infus kromosomnya bisa berubah, ngeri banget, bisa sindrom Down, sindrom Marfan, kan kayak gitu kan. Makanya ya kalau saya sih nggak mau. Tapi kan karena ini aman nggak? Ya aman, karena sebenarnya itu bukan kromosom. Oh gitu. Nah itu jadi pembelajaran buat kita jadi tahu juga. Harus cerdas. Cerdas jadinya, oke. Next ya dok ya, metil paraben. Oh, itu kan pengawet ya dok ya? Iya. Itu sebenarnya boleh digunakan nggak sih kalau di dalam krim itu metil paraben itu dok? Nah itu sering juga itu ditanyain. Jadi di krimnya ada metil paraben nggak? Ada parabennya nggak? Jadi paraben itu apa sih? Jadi metil paraben itu sebenarnya adalah pengawet krim. Jadi pada ya krim itu kan ada masa kadaluarsanya kurang lebih 2 tahun ya. Semua krim itu ada pengawetnya dan itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Dan metil paraben itu adalah salah satu pengawet untuk krim yang aman sebenarnya pada dosis tertentu. Termasuklah sebenarnya selain metil paraben, termasuk alkohol juga salah satu boleh dipakai pada krim, tapi dengan dosis tertentu. Oke. Jadi jawabannya aman atau tidak? Jawabannya aman. Cuma karena ada beberapa orang yang mendesas-desuskan metil paraben, mendesas-desuskan alkohol, mendesas-desuskan SLS. Paling sering kan sabun wajah ada SLS kayak gitu punya. Ya sebenarnya itu yang buat orang jadi takut pakai. Tapi jangan khawatir, kalau orang di pabrik diganti, tetap dikasih kok pengawetnya. Metil paraben diganti something kayak sama gitu. Aja. Ujung-ujungnya tetap sama aja. Jadi pertanyaannya kalau metil paraben, alkohol, SLS aman atau tidak? Selagi dosisnya aman pada krim tersebut, maka itu aman, nggak jadi masalah. Aman nggak untuk ibu hamil menyusui? Aman. Nggak ada metil paraben pun diganti pasti dengan pengawet lain. Sama aja. Oh, jadi pasti di krim itu ada kandungan itu tuh ada. Pasti ada. Cuman ya dosisnya harus tepat, jadi nggak apa-apa. Betul, ada standar aman kurang lebih seperti itu. Sip. Nah selanjutnya nih dok, mitos apa fakta nih dok? Filler itu dapat merubah wajah. Ini banyak banget kan orang melakukan filler hidung, filler bibir, filler dagu, segala macam. Menurut dokter gimana itu? Merubah wajah ya pasti merubah wajah ya. Cuma yang paling sering ditanyain orang itu adalah halal atau enggak? Saya bukan Pak Ustadz sih, jadi saya nggak bisa jawab dan saya nggak mau jawab karena itu bukan kompetensi saya sebagai bukan Ustadz ya. Tapi actually wajah kita tuh selalu berubah.
Emang wajah kamu waktu umur 5 tahun sampai sekarang nggak berubah? Iya juga sih, bener. Itu nggak halal. Halal. Oke. Emang wajah kamu sekarang sampai 20 tahun ke depan nggak berubah gitu? Akan berubah. Oke. So, it's okay kan sebenarnya. Oh. Justru filler itu menghambat perubahan wajah semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya memang helai hidung dan dagu itu ngebentuk memang. Tapi pada filler anti-aging di pipi, nahan penuaan, sebenarnya kan dia berusaha menahan wajah kamu seperti ini sampai 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya nggak berubah. Kalau kita ngomong berubah, Oke. setiap orang pasti berubah. Nggak mungkin enggak. Iya, iya, Kalau iya. enggak mama kita jadinya tetap sama seperti Sama aja dulu. kalau misalkan mama kita mukanya bayi terus, kalau Gawat anak juga. kecil terus. Oke, jadi sebenarnya nggak jadi masalah. I see, benar-benar Mendapat juga. pencerahan kan? Oh, iya. Masuk akal, benar. Oke, next itu. Untuk ibu hamil dan busui, itu mitos atau fakta? Boleh apa enggak sih pakai krim? Biasanya kan kalau orang ibu, aduh aku belum pernah hamil, belum pernah menyusui. Tapi nggak boleh pakai krim. Gimana tuh, Dok? Mitos apa fakta sih, Dok? Mitos aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya boleh nggak dipakai krim? Pertanyaan saya simpel sih. Ya. Kalau anggap aja nih Cika hamil nih ya. Aduh, jangan. Sekarang kalau Cika hamil, boleh nggak makan apel? Boleh. Boleh nggak makan jeruk? Boleh. Boleh nggak makan sayur? Boleh. Malah disarankan. Yes. So, that's why kenapa kalau misalnya kita oles yang berbahan baku apel, jeruk atau sayur, kenapa nggak boleh? Pertanyaan lanjutannya, ketika kamu hamil, misalnya kayak gitu, kamu ada oles krim stretch mark, boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Terus kenapa kita nggak boleh pakai krim wajah? Kalau misalnya semua bahan kimia kita nggak boleh pakai di wajah, sekalian aja nggak usah mandi. Karena mandi sabunnya juga pakai bahan kimia lah. Ya juga ya, benar. Jangan mandi, jangan bedakan, jangan lipstikan ya. Tolong ya selama 9 bulan. Gak bisa kalau itu. So, karena itu salah. Karena apa? Karena orang tua kita menggeneralisasi. Ya, memang kita harus akui bahwa di Indonesia penggunaan merkuri, hidroquinon, asam retinoat, steroid itu merebak kemana-mana. Dan itu 4 bahan ini memang tidak diperbolehkan digunakan pada ibu hamil. Sehingga orang tua kita itu menggeneralisasi seolah-olah semua bahan itu pakai itu, padahal nggak juga. Selagi kamu pakai skincare-nya itu kamu yakin aman, bahan bakunya aman, it's okay, nggak jadi masalah. Gitu, Cika. Jadi kita tuh jangan percaya kata mama, oke, mama kita hormati, tapi kan kita punya berpendidikan, kita saring yang benar kayak gitu, punya yang enggak, yang mitos masa kita punya informasi yang tepat gitu. Tuh. Oh ya itu untuk ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil atau rekan-rekannya yang sedang menyusui atau hamil, nggak apa-apa, nggak usah takut untuk pakai krim karena sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Bahaya kalau nggak pakai krim pada saat hamil dan menyusui, karena akan diambil pelakor nanti ya. Nah itu dia biasa kan. Karena pelakor lebih serem daripada kuburan gitu ya. Ya benar-benar masuk akal. Setuju. Terakhir nih, Dok ya. Boleh. Mitos krim sebelum menikah. Katanya kalau misalkan orang mau menikah itu kan nggak boleh pakai krim dulu gitu. Itu sangat menyulitkan bagi MUA. Oke. Ini gimana juga tuh, Dok? sebenarnya jawabannya sama sih. Jadi paling sering itu ya, kalau kita sebelum makeup atau ada acara besar kan, nggak boleh pakai krim dulu ya, istirahat krim dokter ya 1 minggu 2 minggu kayak gitu punya ya. Sebenarnya itu salah sih, apalagi yang krim dokter lagi kita ngomong kayak gitu punya ya. Sebenarnya nggak jadi masalah. Yang ditakutkan pada MUA adalah kulitnya itu mengelupas karena penggunaan yang tadi kita bilang tadi, hidroquinon dan asam retinoat itu ngelupasin kulit. Kalau ngelupasin kulit, mau templok bedak itu nggak ngeblend dianya, nggak nyatu, jadi nggak asik kalau si MUA-nya. Makanya si MUA-nya bilang ya udah generalisasi sama kayak tadi, stop aja semuanya. Padahal sebenarnya nggak juga. Kalau dia pakai krimnya yang aman, ya bagus, aman, nggak pakai hidroquinon, nggak pakai asam retinoat, boleh banget, nggak jadi masalah kok. Selama ini pakai misalnya krim-krim saya atau misalnya krim yang lain yang aman, nggak jadi masalah. Nggak ada yang lupa, sehingga waktu dipakai makeup bagus-bagus aja tetap. Bahkan lebih bagus lagi. Dengan tekstur wajah yang lembab, bagus, tentu makeupnya akan lebih cetar lagi. Lebih cetar, lebih menyatu, lebih ngeblend lagi. Bahkan makeupnya bisa soft. Oh iya. Ya kan kalau soft, kalau bagus kan soft makeup, cuma nggak perlu sampai menor yang luar biasa. Dempul gitu sampai tebal berapa senti gitu ya, Dok. Zaman sekarang juga kan orang pengennya makeupnya soft ya. Betul. Makanya kadang katanya Korean makeup. Iya, Korean makeup look gitu kan. Iya, jadi makeup no makeup. Ya, makeup no makeup. Bener, saya ngerti juga.
Pasti sering kepoin Instagram aku ya dok. Oke kalau gitu itu tadi 5 mitos yang sering banget ditanyain sama orang. Thank you dokter sudah memberikan pencerahan buat kita semua, khususnya para viewers dari my YouTube channel. Terima kasih dokter sekali lagi. Mungkin ada pesan-pesan lagi buat mereka yang ingin disampaikan? Kita harus belajar pintar, harus belajar cerdas. Ya. Mau membaca jangan pakai katanya sih, karena katanya itu tidak punya literatur gitu. Gitu. Oke, itu dia tadi pesan dari Dr. Richard Lee. Oke guys, kalau gitu kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, Subscribe, comment, and Share. share. Bye bye, sarangnya.